Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Wisatawan Cina tewas saat berlibur di pantai Jamaluk, Karangasem. Polisi menangkap 3 warga negara Meksiko, pelaku penembakan terhadap warga negara Turki. Polisi meringkus 3 pria lantaran menganiaya seorang pria hingga tewas di Buleleng. Patung aja. Awas. Tim Reserse Kriminal Polsek Seririt Buleleng meringkus 3 pria asal desa Pangkung Paruk lantaran menganiaya seorang pria bernama Wayan Budra berusia 46 tahun hingga menemui ajal. Ketiga pelaku Komang Mangku Suryana, Gede Mulyasa, dan Gede Ardika tidak terima korban berselingkuh dengan istri dari salah satu anggota keluarga mereka. Menurut para pelaku, tindakan korban sudah mencoreng nama baik keluarga. Pelaku mengeroyok karena korban berada di rumah bersama istri orang saat sang suami tidak berada di rumah. Mereka kemudian memukuli korban bertubi-tubi hingga babak belur. Kendati sempat dirawat di rumah sakit, sehari kemudian korban akhirnya meninggal dunia. Wayan Budre meminta ampun dan meminta maaf atas pada para tersangka sehingga para tersangka menghentikan tindakan kekerasan tersebut. Ya, modus ketiga tersangka melakukan kekerasan bersama-sama terhadap korban karena emosi melihat istri dari paman tersangka atas nama Komang S melakukan perbuatan perzinahan dengan laki-laki lain yang bernama Wayan Budre saat suaminya tidak berada di rumah. Istri korban tidak terima, lalu melaporkannya ke polisi. Mereka kini tengah mendekam di tahanan Mapolsek Seririt dan diancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Dalam sepekan terakhir, Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng menangkap 5 tersangka pemakai narkoba jenis sabu. Kelima tersangka ini ditangkap di 3 lokasi di Kabupaten Buleleng. Mereka adalah Jeffrey Julius, Joseph Arga Pratama, Iputu Adi Pratama, Nur, dan Ikadek Sudiawan. Dalam rentang waktu 5 hari, polisi meringkus mereka satu persatu dengan barang bukti sabu seberat 1,5 gram. Para tersangka mengaku membeli sabu dari 2 orang bandar. Polisi sempat menggerebek rumah salah satu dari mereka di Desa Pegayaban, Kecamatan Sukasada, namun pelaku berhasil melarikan diri. Untuk menangkap kedua bandar tersebut, Polres Buleleng membentuk tim khusus. Beli ke tempat lain. Ya, tempat lain itu baru kita ini keburu kabur. Ini rangkaiannya yang termasuk karena sudah banyak jualan di tempat kita tangkap. Karena kan kita kemarin tangkapnya juga penuh drama. Jadi kita pikirkan bagaimana cara bertindak kita masuk ke sana sampai ya polisi masuk ke sana dengan cara membagikan sembako untuk bisa masuk ke daerah sana. Dan kami saat ini selalu masuk ke sana dan bahkan Pak Kades ya menyampaikan sudah terima kasih kelompok mereka sudah pada kabur. Yang jelas saya sudah buat tim khusus untuk mengejar pelaku. Kelima tersangka saat ini ditahan di Rutan Polres Buleleng untuk menjalani pemeriksaan. Sesuai Undang-Undang Narkotika, ancaman hukuman bagi pemakai narkoba jauh lebih ringan dibanding pengedar narkotika. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Aneka warung kuliner bisa dijumpai di wilayah Kota Denpasar.
Salah satunya warung soto bakso sapi yang ada di kawasan Denpasar Barat. Warung ini tergolong legendaris karena sudah ada sejak tahun 1974. Tempat ini menjadi salah satu pilihan untuk makan siang warga Denpasar dan sekitarnya. Seporsi hidangan ini terdiri dari potongan daging, bakso, kuah kaldu, serta ditaburi daun seledri dan bawang goreng. Pembeli dapat memilih lemak, babat, sumsum sapi atau tulang iga selama persediaan masih ada. Sini biasanya pembeli suka sama daging, sama baksonya, yang dibilang beda. Terus kuahnya yang bening dan gurih. Kemudian di sini kita sedia soto bakso, daging plus bakso, soto aja itu daging aja, bakso itu bakso. Biasanya kita ada juga sumsum dan tulang iga. Biasanya para pembelinya bisa request selama persediaan masih ada, kita pasti ini. Kalau rasa enak, dagingnya seger, baksonya ada sumsumnya juga enak. Bedanya kalau soto sih di kuahnya ya, di kuahnya sama sambal. Sambalnya di sini berani. Jadi kuah, daging saya kira hampir sama ya, satu olahan. Yang membedakan adalah campuran racikan kuahnya sih menurut saya. Kuahnya itu apa ya? Walaupun pedas, cuman tetap mau dimakan. Jadi pas racikannya nggak asin, nggak hambar, pas enak sesuai dengan lidah saya. Seporsi soto bakso sapi dijual mulai Rp17.000 hingga Rp30.000. Setiap harinya, warung ini buka mulai jam setengah 7 pagi hingga 7 malam. Dayu Trilaksmi melaporkan dari Kota Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.